Mobilisasi pasukan dan strategi menghadapi kaum murtad. Setelah kaum murtad di dekat Madinah Al-Munawwaroh berhasil ditundukkan, Khalifah Abu Bakar mulai menyasar kawasan yang lebih jauh lagi. Mobilisasi pasukan dari Madinah diperkuat dengan pembentukan 11 kontingen bersenjata lengkap yang memiliki target masing-masing. Khalifah Abu Bakar menggunakan Zuqisos sebagai pos konsentrasi pasukan, titik pemberangkatan, koordinasi, dan pergerakan semua kontingen. Bagaimanapun juga, Khalifah Abu Bakar tidak langsung menggunakan aksi militer. Beliau terlebih dahulu menggunakan pendekatan persuasif untuk mengajak mereka yang murtad kembali kepada Islam sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagian dari pendekatan persuasif hanya diabaikan, bahkan diremehkan oleh kaum murtad. Hanya sebagian kecil yang berhasil dibawa kembali pada kebenaran. 11 kontingen yang dibentuk oleh Khalifah Rasulullah masing-masing dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dengan target Bani Asad, Tamim, dan Yamamah. Ikrimah bin Abu Jahal dengan target Musailamah, si nabi palsu dari Bani Hanifah, dan para pengikutnya yang tersebar di Aman, Mahroh, Hadramaut, dan Yaman. Surahbil bin Hasanah menuju Yamamah dan Hadramaut. Thuraifah bin Hajir menuju Bani Salim di Hawazin. Amr bin Ash dengan target ke Qodo'ah. Khalid bin Said ke pinggiran Syria. Al-Ala bin Al-Hador ke Bahrain. Hudzaifah bin Musin ke arah Oman. Urfajah bin Harthimah menuju Mahroh. Muhajir bin Abu Umayyah ke arah Yaman, Sono'a, dan Hadramaut. Dan Suaid bin Muqrin menuju Tihamah di Yaman. Pemilihan panglima dan target operasi ini menunjukkan kejelian Khalifah Abu Bakar dalam bidang militer dan politik. Beliau juga sangat memahami karakter masing-masing panglima yang ditunjuk sehingga menjadi pertimbangan pemilihan target operasi. Dan dari Zuqisos, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung mengendalikan semua kontingen. Pemilihan Zuqisos sebagai pusat komando juga menunjukkan kemampuan Khalifah Rasulullah dalam memahami peta geografis daratan Arabia. Efektivitas dan efisiensi pergerakan pasukan dikombinasikan dengan jalur-jalur komunikasi yang berpusat di Zuqisos. Khalifah Abu Bakar telah membentuk seluruh kontingen pada karakter satu komando satu tujuan, meskipun dengan target yang berbeda-beda dan saling berjauhan. Khalifah Abu Bakar dengan tempo cepat telah membuat langkah strategis yang mencegah bersatunya kaum murtad. Meskipun jumlah mereka sangat besar, kaum murtad terpencar pada berbagai wilayah. Mereka terpisah satu sama lainnya dengan jarak yang berjauhan dan tidak ada koordinasi. Kalaupun mereka berupaya melakukannya, maka sudah terlambat dengan adanya pergerakan 11 kontingen dari Zuqisos. Pasukan bersenjata lengkap itu tidak serta-merta diperintahkan langsung melancarkan operasi militer ketika sampai di targetnya. Khalifah Abu Bakar masih memberi kesempatan kepada kaum murtad untuk bertaubat. Melalui panglima kontingen, Khalifah Abu Bakar menuliskan surat untuk para kaum murtad bahwa mereka belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Masing-masing panglima dari 11 kontingen itu membawa surat Khalifah Rasulullah dan dibacakan di depan umum. Dan siapa saja yang tahu tentang isi surat itu agar menyampaikannya kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Surat tersebut ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, baik yang masih muslim maupun sudah murtad. Isi surat dari Khalifah Rasulullah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, kepada semua orang yang sampai kepadanya suratku ini, baik orang awam ataupun khusus, orang yang tetap memeluk Islam ataupun yang sudah murtad. Keselamatan atas orang yang mengikuti hidayah dan tidak kembali setelah mendapatkan hidayah kepada jalan yang sesat dan buta. Sesungguhnya aku memuji Allah dan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kami mengakui apa yang dibawanya, kami mengkafirkan orang yang membangkangnya, dan kami juga memeranginya. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran kepada semua makhluknya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, sebagai lampu penerang dan memberi peringatan kepada yang hidup dan menegakkan kalimat kebenaran atas orang-orang kafir. Maka Allah menunjukkan jalan kebenaran kepada orang yang mentaatinya, dan dengan izin Allah, Rasulullah telah memerangi orang yang tidak mengikutinya sampai mereka kembali kepada agama Islam.
baik secara sukarela atau terpaksa. Kemudian Allah memanggil Rasul-Nya setelah beliau melaksanakan semua perintahnya dan menasihati umatnya. Dan Allah telah menjelaskan itu semua kepada Rasul dan umatnya dalam kitab suci yang diturunkan. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian mengutip beberapa firman Allah dalam suratnya, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-30. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Dan surat Al-Anbiya ayat ke-34. Allah berfirman, "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?" Dan surat Ali Imran ayat ke-144. Allah berfirman kepada orang-orang beriman, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak mendatangkan mudorot kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Dalam suratnya itu, Khalifah Abu Bakar menjelaskan makna yang terkandung dalam firman-firman Allah yang dikutipnya. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya beliau telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, maka Allah selalu mengawasinya. Allah Maha Hidup, berdiri sendiri, tidak mati dan tidak pernah tidur atau mengantuk, menjaga urusannya, membalas musuhnya lewat golongannya. Sesungguhnya aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Bagian kalian adalah dari Allah dan apa yang dibawa Nabi kalian. Dan agar kalian mengikuti petunjuknya, berpegang teguh kepada agamanya. Sesungguhnya setiap orang yang tidak ditunjukkan Allah adalah sesat. Setiap orang yang tidak diselamatkan Allah adalah tercoba. Setiap orang yang tidak ditolong Allah adalah terhina. Barang siapa ditunjukkan Allah, maka ia memperoleh petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka adalah sesat. Khalifah Abu Bakar mengutip surat Al-Kahfi ayat ke-17. Allah berfirman, "Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." Khalifah Abu Bakar kemudian menjelaskan makna ayat tersebut. Allah tidak menerima amalannya di dunia sampai ia taqarrub kepadanya. Allah tidak menerima di akhirat amal wajib dan sunnahnya. Isi surat Khalifah Abu Bakar berikutnya adalah, "Aku mendapat laporan tentang keluarnya sebagian kalian dari agamanya setelah ia mengaku Islam dan mengamalkan ajarannya karena menipu Allah, karena kebodohan atau memenuhi ajakan setan." Khalifah Abu Bakar melanjutkan dengan mengutip surat Al-Kahfi ayat ke-50. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim." Khalifah Abu Bakar juga mengutip surat Al-Fathir ayat ke-6. Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Kemudian Khalifah Abu Bakar menuliskan kalimat yang bernada seruan kembali ke agama Allah dan sekaligus bernada mengancam jika tetap membangkang. "Aku telah mengutus kepada kalian bersama tentara pasukan dari kaum Muhajirin, Ansor, dan Tabi'in. Aku memerintahnya untuk tidak memerangi seorang pun atau membunuhnya sampai ia menyerunya kepada seruan Allah. Maka barang siapa memenuhi seruan itu, mengakuinya, beramal soleh, maka ia diterima dan dibantu. Dan barang siapa membangkang, maka aku memerintahkan untuk memeranginya dan jangan menyisakan satu pun dari mereka yang tertangkap, lalu membakar mereka dan membunuhi satu persatu.
merampas wanita dan anak-anak mereka, dan tidak bisa diterima dari mereka kecuali tunduk kepada Islam. Barang siapa mengikuti, maka baginya kebaikan. Barang siapa meninggalkan, maka ia tidak akan bisa melemahkan Allah. Aku telah memerintah utusanku untuk membacakan suratku kepada setiap perkumpulan kalian. Tanda seruan adalah azan. Jika orang-orang Islam azan, lalu mereka juga azan, maka berhentilah menyerang mereka. Jika mereka azan, maka tanyalah apa kewajiban mereka. Jika mereka membangkang, seranglah mereka. Jika mereka mengakui, maka mereka bisa diterima dan perlakukanlah mereka dengan baik. Surat Khalifah Rasulullah kepada berbagai kabilah merupakan langkah persuasif dan sebisa mungkin mencegah terjadinya pertumpahan darah. Khalifah Abu Bakar tidak serta-merta melancarkan tindakan militer tanpa adanya peringatan. Bukan hanya kepada kabilah-kabilah Arab, Khalifah Abu Bakar juga menulis surat kepada semua panglima kontingen sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak dalam tugasnya. Beliau memerintahkan para panglima dan pasukan agar tidak bertindak tanpa kedisiplinan. Khalifah menuliskan surat kepada para panglima agar mereka semua mematuhi apa yang tertera dalam isi surat. Surat Khalifah Abu Bakar kepada para panglimanya adalah: ini adalah ikrar setia dari Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, kepada panglima pasukan yang diutus untuk memerangi orang yang keluar dari Islam. Ia berikrar agar panglima bertakwa kepada Allah semampunya dalam semua perintahnya, dalam kondisi sendirian atau terang-terangan, dan agar ia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, memerangi orang-orang yang menyeleweng darinya, yang keluar dari Islam menuju kepada angan-angan syaitan setelah mereka diserukan untuk kembali kepada Islam. Jika mereka memenuhi seruan itu, hendaklah ia berhenti memerangi mereka. Jika mereka tidak memenuhi seruan, maka seranglah mereka sampai mereka mengakui Islam lagi. Kabarilah mereka tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Ambillah apa yang menjadi kewajiban mereka dan berikanlah apa yang menjadi hak mereka. Jangan menunggu mereka, jangan mengembalikan kaum muslim dari berperang melawan musuh-musuh mereka. Barang siapa mentaati perintah Allah dan mengakuinya, maka itu bisa diterima dan hendaklah membantunya untuk berbuat kebaikan. Orang yang kafir kepada Allah bisa diterima pengakuannya atas apa yang datang dari Allah. Jika ia memenuhi seruan dakwah, maka tidak ada jalan baginya. Dan Allah yang akan memperhitungkannya setelah ia menyembunyikan kekafirannya. Barang siapa tidak memenuhi seruan dakwah, maka hendaklah dibunuh dimanapun ia berada. Tidak bisa diterima sesuatu pun darinya kecuali Islam. Barang siapa memenuhi dan mengakui, maka bisa diterima dan hendaklah mengajarinya. Dan barang siapa enggan, maka hendaklah memeranginya. Jika Allah menolongnya dengan berhasil membunuh mereka dengan senjata dan api, lalu ia membagi harta rampasan mereka selain yang 1/5, maka hendaklah ia memberitahu kami. Dan hendaklah ia mencegah para pasukannya untuk tergesa-gesa dan berbuat kerusakan. Hendaklah ia memasuki mereka sampai ia mengenal mereka semua, apakah ada mata-mata yang menyusup, agar supaya kaum muslim tidak diserang lagi dari pihak mereka. Dan hendaklah ia bersikap layak kepada kaum muslim, pelan-pelan dalam berjalan atau diam dan mengawasi mereka. Janganlah saling tergesa-gesa dan berwasiatlah kepada kaum muslim dengan ucapan lembut dan sikap baik. Surat Khalifah Rasulullah ini merupakan petunjuk pelaksanaan dan sekaligus petunjuk teknis kepada para panglima dan pasukannya. Arahannya sangat jelas dan terang sehingga tidak ada lagi keraguan atau situasi tidak menentu dalam memerangi kaum murtad. Dalam surat tersebut, Khalifah Rasulullah dengan gamblang memerintahkan para panglimanya menghentikan serangan jika kaum murtad telah insyaf, bertaubat, mengikuti seruan dakwah, dan kembali kepada Islam. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah, Rashid, dan Putra. Musik Agusti M. Editor Nur Hafila. Produser Haidar Ahmad Furkoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.